Assalamualaikum, selamat siang. Untuk kuliah toksikopatologi kali ini, saya akan memberikan materi mengenai patologi sistem toksikopatologi sistem saraf atau neurotoksikopatologi. Eh, kita langsung saja. Jadi tidak begitu banyak bahan yang menyebabkan neurotoksisitas antara 3 sampai 28%. Tetapi berbagai bahan kimia itu pasti menyebabkan adanya perubahan struktur yang akan berakibat yang paling mudah kita lihat dari perubahan perilaku. Pada beberapa kondisi perubahan perilaku ini juga akan disertai oleh perubahan pada neurokimia. Jadi neurokimia kita bisa lihat dari misalnya ekspresi protein tertentu, ekspresi gen tertentu di sana, ya, atau kita bisa melihat ekspresi dari neurotransmitter. Nah, perubahan struktur yang kemudian menyebabkan perubahan kimia, perubahan ekspresi gen, ya, berubah dari normal, itu yang kita sebut sebagai efek neurotoksik. Dan antar bahan kimia yang menyebabkan kelainan pada sistem saraf itu juga tergantung dari dia merusak di bagian yang mana. Nah, ini adalah struktur dari anatomi ya, dari otak tikus. Jadi ini detailnya seperti ini ya, tapi kalau Anda bisa lihat dari bagian depan cerebellum, di sini batang otak ya, dan ke sini adalah medula spinalis. Batang otak terutama terletak di bagian bawah dari cerebellum nih ya, di sini. Jadi daerah-daerah yang nomor apa nih, N misalnya ya, yang kita sebut lateral lemniscus atau corpora quadrigemina, ini adalah bagian dari batang otak. Dan untuk beberapa hewan lab seperti tikus, ini nih lob pada korteksnya itu ada yang kita sebut olfactory lobe yang lebih besar. Oke, terutama pada beberapa hewan lab. Dan kita bisa melihat nanti kalau Anda terbiasa pada banyak hewan lab yang sering digunakan pada studi toksikopatologi, otaknya terutama bagian ininya ya, bagian cerebrumnya itu tidak memiliki girus. Oke. Nah, secara mikroskopik histologinya kita bisa bedakan antara sistem saraf pusat, central nervous system, dan sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Dan sel-selnya nih, walaupun itu sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi, dua sel utama. Pertama adalah sel saraf, yang berikutnya adalah sel glia. Jadi Anda bisa melihat di sini sel saraf itu adalah sel utamanya, ya kita sebut parenkimnya. Glianya adalah pendukungnya atau stroma. Ya, jadi mau dia di bagian saraf manapun, pusat atau tepi, utamanya adalah neuronnya ya. Neuronnya dalam arti ini termasuk neuron kan kita tahu ya, mulai dari badan sel, dendrit, akson dan sebagainya itu neuron, dan sel pendukung atau stroma itu sel glia. Nah, neuron sama sel glia ini berdekatan satu sama lain. Oke. Fungsi utama tentu saja dilakukan oleh neuron, sel saraf, tetapi sel glia adalah mendukung fungsi neuron. Nanti saya akan kenalkan beberapa sel glia. Oke. Dan neuron yaitu mempunyai 4 setidaknya struktur histologi yang kita bisa kenali. Pertama, dendrit, badan selnya. Dendritnya, penjulurannya. Soma, badan sel. Akson dan terminal akson. Kemudian sel saraf bisa kita klasifikasikan berdasarkan lokasi anatominya, misalnya neuron hipokampus, neuron striata, neuron piramidal misalnya. Itu dari bentuk neuron piramidal. Atau kita bisa kategorikan dari neurotransmitter utamanya apa. Kalau kita lihat cholinergic, dopaminergic, morfologinya bentuknya bergranul, piramidal, atau fungsinya neuron motor, neuron motorik, neuron sensorik. Oke.
Tetapi walaupun sel saraf adalah sel utama, tapi jaringan pendukung adalah sel yang paling banyak kita temukan di sistem saraf sebenarnya, dari jumlahnya, dari kuantitasnya, yang sel glia, ya. Jaringan pendukung, sel pendukung itu lebih banyak dibandingkan sel yang lain. Nah, sel glia memiliki banyak fungsi. Yang paling penting adalah fungsinya untuk mendukung saraf, maintenance saraf, pemeliharaan saraf. Kemudian ada lagi fungsi sel glia yang paling utama adalah untuk memproduksi mielin dan fagositosis. Jadi sebagai untuk mempertahankan homeostasis, sel-sel mati di fagosit, atau adanya benda asing yang masuk ke dalam otak, walaupun itu sangat sedikit ya, tetapi akan ada respon fagositosis tuh kalau ada kerusakan di otak apapun penyebabnya. Oke. Nah, ada 3 jenis: astrosit, oligodendrosit, dan mikroglia. Nah, ini adalah astrosit nih. Astrosit ini mirip seperti fibroblast kalau di organ non saraf, ya. Makanya disebut sebagai interstitial cell. Kemudian ada oligodendrosit. Nah, oligodendrosit yang paling penting karena dia memproduksi mielin. Nah, kalau untuk astrosit ini selain dia fungsinya juga sebagai sel interstisial, ya ada bedanya dia dengan oligodendrosit. Astrosit ini dia salah satu fungsi utamanya adalah untuk memperantarai transport nutrisi ke neuron, misalnya glukosa misalnya, atau laktat misalnya sebagai sumber energi, itu di mediasi transportnya ke dalam neuron itu oleh astrosit. Oke. Dan kemudian oligodendrosit fungsi utamanya ini memproduksi mielin. Ya, harus diingat tuh, memproduksi mielin. Jadi kalau ada kerusakan yang hubungannya sama kerusakan mielin, pasti oligodendrosit yang bermasalah. Kemudian sel mikroglia ini adalah makrofag untuk jaringan otak, ya, fungsinya untuk fagositosis. Oke. Ini adalah histologi dari otak. Ini cerebrum. Ya, ini dari tikus ya. Ini cerebellum. Ya, kita bisa lihat perbedaannya. Jadi dari susunannya Anda bisa lihat cerebrum nih, dari bagian atas ke bawah substantia grisea, substantia alba. Di sini bentuk dari cerebellum yang dia berupa lekukan-lekukan, girus-girusnya lebih kecil, gampang terlihat, terdiri dari beberapa bagian nih yang kita sebut lapis molekuler, lapis granuler untuk substansia griseanya, gray substance-nya, dan ini adalah substansia alba di tengah. Dan kalau kita lihat, maupun itu cerebellum ini adalah bentuk sel sarafnya. Ada inti selnya, ada anak intinya, dan Anda bisa lihat ada bintik-bintiknya. Ini yang disebut dengan badan Nissl. Ya, badan Nissl ini khas untuk sel-sel saraf. Oke. Ini yang bentuknya seperti ini kita bisa temukan di cerebrum, cerebellum. Oke, dan ini nih adalah sel saraf di cerebellum, yaitu sel Purkinje. Ya, ukurannya mirip, bentuknya mirip, cuma memang ukurannya relatif lebih kecil jika dibandingkan sel saraf di cerebrum atau di batang otak. Nah, ini adalah gambaran skema dari hubungan antara neuron dengan sel-sel stromanya atau sel-sel glianya. Ya, di sini Anda bisa lihat ini neuron dengan penjulukannya dendrit, badan sel, akson, dan kemudian ini akson terminalnya. Ya, di sini ada, kita tahu di ujung dari akson terminal adalah sinapsis. Nah, ini adalah pembuluh darah, dan kaitan antara neuron dengan pembuluh darah itu sebenarnya diperantarai oleh sel-sel glia, baik itu astrosit, oligodendrosit, maupun ada juga mikroglia. Oke. Kemudian ini adalah sel-sel ependim. Sel ependim ini adalah sel ependim dan sel koroid nih. Ini adalah sel-sel epitel yang ada di ventricle otak. Oke. Nah, di sini Anda bisa melihat hubungan antara akson dengan sel-sel glia, salah satunya dengan oligodendrosit. Jadi oligodendrosit itu ada posesusnya, ada penjulurannya yang langsung berikatan dengan selubung mielin dari akson.
Jadi makanya pembentukan mielin, pemeliharaan mielin sangat ditentukan oleh oligodendrosit. Walaupun oligodendrosit juga bisa juga salah satu perannya, walaupun tidak sedominan astrosit, itu memberikan suplai nutrisi pirufat misalnya ke otak. Tapi ya paling banyak untuk suplai nutrisi itu karena memang penjulurannya itu nempel langsung dengan pembuluh darah adalah astrosit tuh yang memberikan nutrisi paling banyak ke sel neuron. Nah, di sebelah kanan ini ada contoh sel astrosit ya. Jadi kalau ini neuronnya yang Anda lihat seperti ini di pewarnaan hematosin eosin adalah sel-sel glia. Anda bisa melihat adanya astrosit yang membesar. Oke, sebentar saya besarin dulu nih, astrositnya membesar ya. Ini yang normal sebenarnya, atau ini yang normal. Nah, ini yang relatif dia membesar, dan kemudian dia warna dari bagian dalam inti selnya jernih karena ada vakuolisasi, dan Anda bisa lihat, anak intinya tuh nukleusnya kedesak ke pinggir. Ya. Nah, ini adalah bagian dari astrosit yang membesar yang merupakan salah satu tipe dari terbentuk kejadian Alzheimer. Oke. Jadi Anda bisa lihat juga yang di sini juga sama. Jadi kalau Anda bandingkan dengan sel glia di sekitarnya, nukleolusnya kelihatan, kromatinnya kelihatan. Di sini kromatinnya nggak kelihatan, dan Anda bisa lihat pinggiran dari inti selnya menebal karena kromatinnya terdesak ke pinggir akibat ada vakuolisasi dari inti sel. Ini kasus-kasus Alzheimer bisa dikenali, terutama di awal kasus Alzheimer seperti ini. Ya, walaupun ada beberapa kasus jika lama, sudah terjadi dalam waktu lama, akan mulai ada pembentukan amiloid. Nah, perlindungan pada sistem saraf terhadap masuknya berbagai macam zat toksik ya, itu lewat suatu bagian yang disebut dengan blood-brain barrier. Oke. Nah, blood-brain barrier itu sebetulnya membatasi antara pembuluh darah dengan sistem saraf. Jadi di sekitar pembuluh darah tuh ada rongganya, kita sebut dengan ruang Virchow-Robin. Itu mencegah apapun yang masuk ke sistem saraf itu tidak langsung bisa masuk ke dalam otak lewat pembuluh darah, pembuluh limfatik tidak bisa masuk langsung ke dalam sarafnya. Dan dia punya blood-brain barrier ini punya jaringan yang padat ya, sangat selektif, dan astrosit dia ini posesusnya, penjulurannya itu nempel di blood-brain barrier ya, sebagai salah satu cara untuk mengambil nutrisi untuk ditransportasikan ke sel saraf, ke neuron. Oke, nah seperti ini nih, ini pembuluh darah. Nah, di sekitar pembuluh darahnya ada rongganya kalau di otak. Nah, di dalam rongga ini atau Virchow-Robin namanya, rongga di sekitar pembuluh darah. Nah, ini ada penjuluran dari astrosit. Ya, jadi astrosit ini salah satu yang paling penting ya untuk memelihara saraf. Oke, ini di ujung akson ya, di daerah sinapsisnya. Ini antara daerah sinaps, ini adalah daerah otot, ini untuk saraf tepi ya. Ini adalah salah satu contoh kasus pada intoksikasi ya, yang berhubungan dengan perubahan pada neurokimia otak ya, di mana karbamat ya itu menghambat enzim asetilkolin esterase ya, sehingga akhirnya apa, inhibisi dari asetilkolin itu tidak terjadi. Oke, inhibisi dari asetilkolin, sehingga akibatnya apa, akan selalu terjadi aksi potensial. Kalau yang terjadi di otot akan terjadi kontraksi yang terus-menerus. Kenapa? Karena enzim asetilkolin esterasenya itu dihambat oleh insektisida, misalnya seperti karbamat.
Nah, ini ada beberapa jenis neurotoksikan, zat-zat toksik yang bisa menyerang otak. Jadi kita bisa lihat dari mulai dia di badan sel, kemudian di terminal nervusnya, di dendritnya, di sel swan, aksonnya. Ini ada beberapa jenis nih, banyak jenis-jenisnya ya. Kalau yang Anda lihat nih, amonia misalnya merusak astrosit. Ya, ini biasanya pada kasus-kasus misalnya gagal ginjal karena amonia tinggi. Logam berat, lead, timbal, aksen. Ya, ini salah satu yang paling banyak. Ini langsung menyebabkan, kalau Anda lihat, kerusakan utamanya adalah ke pembuluh darah nih kalau aksen, menyebabkan kerusakan kapiler. Kalau timbal, karena memang molekulnya kecil, dia langsung bisa merusak astrosit. Oke. Kerusakan mielin Anda bisa lihat penyebab-penyebabnya. Ini nih yang saya garis bawahi nih di sini nih. Ada yang kita sebut karbon monoksida. Ya, kerusakan mielin biasanya kalau terjadi akut paling sering disebabkan oleh karbon monoksida. Ini biasanya salah satu penyebab kerusakan otak yang biasanya sulit deteksi tetapi bisa menyebabkan kematian dalam waktu cepat ya. Kami menemukan beberapa kasus ini di ayam biasanya karena keracunan karbon monoksida, atau bahkan di manusia kita bisa lihat banyak berita mengenai keracunan karbon monoksida dari bocornya knalpot ya, atau bocornya filter AC. Karbon monoksida dilepaskan, tidak berbau, tidak sengaja terhirup, dan akhirnya membentuk karboksihemoglobin yang membuat oksigen tidak bisa diikat, dan hipoksia akibat intoksikasi karbon monoksida inilah yang menyebabkan kerusakan mielin atau mielinopati. Nah, di sini nih Anda bisa lihat juga dari yang paling atas ada doxorubicin, quinolic acid, trimethylvincristine. Ini adalah obat-obatan golongan kemoterapi. Ini merusak sistem saraf karena merusak neuron, terutama karena menyebabkan apoptosis nih, organ-organ seperti menyebabkan apoptosis. Metode apoptosisnya nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, ini banyak contoh juga zat toksik lain ya, dimana mekanisme Anda bisa lihat mekanisme dari mulai dia menyebabkan kerusakan DNA dan menghambat proses transkripsi sintesis protein, terutama protein-protein yang berhubungan dengan produksi ATP. Akhirnya selnya akan mati karena kekurangan energi, ada depresi energinya. Oke, atau mengikat enzim sehingga enzim tidak bekerja, padahal kita tahu bahwa enzim bekerja untuk enzim di dalam sel saraf bekerja untuk membentuk neurotransmitter misalnya. Nah, itu akhirnya menyebabkan depresi pada sistem saraf. Misalnya nih keracunan raksa misalnya merkuri. Oke, atau dia banyak dari zat toksik ini juga bisa berikatan dengan reseptor-reseptor yang ada di, terutama reseptor-reseptor neurotransmitter yang ada di otak. Misalnya tadi contohnya karbamat misalnya, atau di sini ada kasus-kasus racun dari beberapa alga membuat glutamat jadi terakumulasi sehingga menyebabkan eksitasi, kontraksi berlebihan. Kerusakan oksidatif ya, biasanya kerusakan oksidatif ini berkaitan juga dengan kerusakan DNA, ada yang kita sebut dengan stres oksidatif. Beberapa obat-obatan kemoterapi antineoplasma juga bisa menyebabkan kerusakan oksidatif. Oke. Atau adanya penumpukan dari metabolit yang abnormal. Seperti ini, penumpukan manosidase. Oke, karena enzim untuk melisis si manosidase itu dihambat. Salah satunya pada beberapa jenis tanaman ya. Tadi Indonesia nggak punya ya, dan sebagainya. Oh ya, satu lagi mungkin tambahan saya, ini kerusakan akson, artinya kerusakan ke mielin, salah satunya disebabkan oleh obat antineoplastik seperti vincristine, karena dia menghambat adanya transport
akson. Jadi aksi potensial pada saraf itu dihambat oleh vincristine. Dan Anda bisa lihat berbagai macam yang lain yang juga ada intoksikasi di astrosit, intoksikasi di SELS1. Ya, kalau Anda lihat sih intoksikasi utamanya di astrosit, dan bahkan juga ada yang intoksikasi, biasanya intoksikasi di astrosit ini juga berkaitan dengan intoksikasi di sel-sel oligodendrositnya. Ya. Oke, ini sel neuron yang normal, ya. Sedangkan ini adalah sel neuron yang mengalami kromatolisis. Jadi Anda bisa melihat nih yang mengalami kromatolisis. Inti selnya udah menghilang awalnya, dan Anda bisa lihat substansi niselnya. Ini yang normal kan ada substansi niselnya ya. Substansi niselnya hilang dulu. Baru habis itu kromatolisis terjadi yang diikuti dengan kerusakan pada inti sel. Nah, ini kemudian degenerasi Wallerian. Degenerasi Wallerian ini terjadi pada neuropil, terutama kerusakan pada akson. Jadi kalau Anda lihat ada vakuolisasi, tapi di dalamnya ada lubangnya nih. Ini adalah sisa akson yang mati. Ini nekrosis neuron di daerah hipokampus, di otak besar. Kalau ini sayang hitam putih ya. Jadi kalau kita lihat ada pignosis yang ditunjuk sama panah. Nah, di sini selain pignosis Anda bisa lihat warna dari neuronnya menjadi lebih gelap. Sedangkan kalau untuk serabut saraf, dendrit misalnya atau akson, kita bisa lihat morfologinya memang pakai pewarnaan khusus atau menggunakan pewarnaan menggunakan pewarnaan dengan dengan menggunakan mikroskop elektron, ya. Oke, jadi Anda bisa lihat nih, ini neuron yang normal pada keracunan dari CS2, ya. CS2, jadi ini adalah gas, ya. CS2 ini gas yang merusak akson. Jadi ini yang normal serabut saraf. Ini adalah yang mengalami degenerasi. Oke. Jadi kita bisa lihat degenerasi, dan tandanya kenapa dia lebih pudar ini karena ada demyelinasi. Dan sebelum ada demyelinasi biasanya kita akan temukan dulu pembengkakan dari aksonnya. Gambaran yang kita bisa temukan pada kerusakan pada otak juga adalah vakuolisasi seperti ini yang kita sebut dengan malasia sebenarnya. Jadi kalau si malasia ini kita besarkan, kita akan temukan vakuolisasi di di aksonnya. Oke. Nih, vakuolisasi di akson. Dan mielin ini juga menipis. Normalnya harusnya mielin seperti ini. Ya, serabut saraf di mikroskop bawah mikroskop elektron seperti ini, tapi ini menipis karena ada demyelinasi. Nah, ini gambaran demyelinasi yang lain. Jadi Anda bisa lihat vakuolisasinya. Dan di beberapa bagian Anda masih bisa menemukan sisa-sisa neuron di dalamnya. Masih ada serabut-serabut di dalamnya. Oke, jadi kalau Anda lihat ini ada polanya, namanya pola zigzag. Rusak sini, rusak di bawahnya, di atasnya lagi, di bawahnya lagi, dan sebagainya. Ya. Ini gambaran-gambaran vakuolisasi karena malasia ini yang paling banyak ditemukan pada kasus-kasus karena kerusakan serabut saraf. Ini misalnya adalah nekrosis neuron akibat defisiensi dari vitamin B1, ya. Kan vitamin B1 itu perlu terutama untuk sel-sel astrosit dan oligodendrosit untuk mensuplai pirufat sebagai sumber energi di sel-sel saraf. Jadi Anda bisa lihat ini yang ditunjuk pakai panah. Ini adalah nekrosis dari neuronnya akibat defisiensi vitamin B1. Berikutnya kasus lain yang biasanya berhubungan dengan proses peradangan atau bahkan juga bisa berhubungan dengan meningkatnya kadar sesuatu, misalnya elektrolit di dalam darah atau di dalam saluran limfatik, adalah adanya sel-sel radang nih, ya, di sekitar dari pembuluh darah. Nah, ini kasus intoksikasi sodium yang berlebihan pada babi, ya, ruminansia juga bisa kena.
Nah, ini akan memicu terjadinya akumulasi sel-sel radang di sekitar pembuluh darah otak. Ini kita sebut perivascular caving. Tanda seperti ini juga sama dengan kasus adanya peradangan otak atau encephalitis. Kita akan temukan sel-sel radangnya di sekitar pembuluh darah otak. Dia nggak bisa masuk karena memang sel-sel radang ini ukurannya besar. Jadi sel-sel radang ini tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah, ke dalam jaringan otak langsung. Tapi sitokin yang dihasilkan ya itu bisa masuk karena molekulnya kecil, sehingga kemudian bisa berakibat kepada timbulnya kerusakan di organ di dalamnya, seperti misalnya nekrosis neuron atau bahkan malasia. Ya, sel-sel radang ini melepaskan sitokin. Nah, sitokin ini yang molekulnya kecil dan kemudian merusak sistem saraf neuronnya maupun menyebabkan malasia atau bahkan juga merusak sel-sel glia. Nah, ini kasus yang terjadi akibat intoksikasi karena mikotoksin akibat fumonisin. Fumonisin itu salah satu mikotoksin yang dihasilkan oleh Fusarium. Biasanya fumonisin dan banyak mikotoksin yang lain itu seringkali menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Sehingga akibatnya Anda bisa lihat ada perdarahan ini disertai kerusakan endotel yang berakibat adanya ini hipoksia akibat kerusakan pembuluh darah yang berakibat timbulnya malasia. Nah, kalau Anda lihat di sini ini bolong-bolong, ini malasia. Dan yang sel-sel di dalamnya ini bukan sel-sel radang, ini adalah sel-sel mikroglia. Sel-sel mikroglia yang memfagositosis daerah-daerah malasia. Bukan leukosit tapi mikroglia. Ya, makrofag yang memang memfagositosis sel-sel mati di daerah yang mengalami malasia. Oke, mungkin itu materi dari saya. Terima kasih, cukup singkat ya, cuma sekitar 30 menit. Tapi jika Anda ada pertanyaan silahkan tanyakan, kita akan bertemu lagi nanti mungkin di ujian ya. Tapi untuk dasar-dasar neurotoksikopatologi itu sudah terangkum di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.